Prodi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini, saya akan membahas tentang pendekatan naratif dan praktek konseling dari pendekatan naratif ini. Baiklah, saya akan menjelaskan pendekatan naratif. Pendekatan ini mempunyai nama naratif counseling. Naratif counseling mempunyai pandangan konstruksionis sosial, naratif postmodern yang menyoroti bagaimana kekuatan pengetahuan dalam keluarga dan kebenaran serta sosial lainnya. Selanjutnya, biografi. Yang pertama, Michael White. Michael White adalah salah satu pendiri bersama David Epstein dari gerakan terapi naratif. Dia berada di pusat Dulwich di Adelaide, Australia, dan pekerjaannya bersama keluarga dan masyarakat telah menarik minat internasional yang luas. Di antara banyak bukunya adalah Narrative Means to Therapeutic Ends, Returing Lives, Interviews and Essays, dan Narrative of Therapist Lives. Yang kedua, David Epstein. David Epstein adalah salah satu pengembang terapi naratif. Dia adalah co-direktur pusat terapi keluarga di Auckland, Selandia Baru. Dia adalah seorang pengelana internasional yang memberikan ceramah dan lokakarya di Australia, Eropa, dan Amerika Utara. Dia adalah penulis bersama Narrative Means to Therapeutic Ends dan pendekatan playful untuk masalah serius. Terapi naratif dengan anak-anak dan keluarga mereka. Selanjutnya, tujuan. Tujuan umum terapi naratif adalah mengundang orang-orang untuk menjelaskan pengalaman mereka dalam bahasa baru dan segar. Dalam melakukan ini, mereka membuka makna atau cakrawala baru untuk pemikiran, perasaan, dan perilaku problematis. Terapi naratif lalu memasukkan kesadaran dampak dari bermacam-macam aspek budaya dominan kehidupan manusia. Nah, selanjutnya kita beralih ke hakikat manusia. Menurut pendekatan naratif, manusia adalah makhluk yang memiliki kapasitas untuk berpikir kreatif dan imajinatif. Praktisi naratif tidak berasumsi bahwa mereka tahu lebih banyak tentang kehidupan klien daripada mereka. Klien adalah penafsir pertama dari pengalaman mereka sendiri. Orang-orang dipandang sebagai agen aktif yang mampu mendapatkan makna dari dunia pengalaman mereka. Dengan demikian, proses perubahan dapat dipermudah. Yang pertama, manusia sehat. Manusia dikatakan sehat apabila ia mampu berpikir kreatif dan imajinatif, dan ia mampu menafsirkan pengalaman mereka sendiri. Yang kedua, manusia tidak sehat. Manusia dikatakan tidak sehat apabila ia tidak mampu berpikir kreatif dan ia tidak mampu menafsirkan pengalaman mereka sendiri. Nah, selanjutnya tahapan. Yang pertama, berkolaborasi dengan klien untuk datang dengan nama yang disetujui bersama untuk sebuah masalah. Yang kedua, memunculkan masalah yang menekan dan membuat strategi penyelesaian. Yang ketiga, menyelidiki bagaimana masalah itu mengganggu, mendominasi diri klien. Yang keempat, meminta klien untuk melihat ceritanya dari perspektif yang berbeda dengan menawarkan alternatif tujuan untuk hal tersebut. Yang kelima, menemukan saat ketika klien tidak didominasi atau putus asa dengan masalah dengan mencari pengecualian untuk masalah. Yang keenam, mencari bukti historis untuk mendukung pandangan baru dari klien yang cukup kompeten untuk bangkit, untuk mengalahkan atau melarikan diri dari dominasi atau penindasan masalah. Yang ketujuh, meminta klien untuk berspekulasi tentang masa depan yang diharapkan dengan melihat kekuatan atau kompetensi. Klien dapat membayangkan dan merencanakan masa depan yang dapat mengurangi atau mencegah hidup bermasalah. Dan yang terakhir, mencari atau membuat pendukung untuk memahami dan mendukung cerita baru klien. Hal ini tidak cukup untuk membaca cerita baru. Klien perlu cerita baru di luar terapi, karena masalah orang tersebut awalnya dikembangkan dalam konteks sosial. Adalah penting untuk melibatkan lingkungan sosial dalam mendukung kisah baru yang telah muncul dalam percakapan dengan terapis. Selanjutnya, teknik-teknik.
Aplikasi terapi naratif yang efektif lebih tergantung pada sikap atau perspektif terapis daripada teknik. Dalam praktik terapi naratif, tidak ada resep, tidak ada agenda yang ditetapkan, dan tidak ada formula yang dapat diikuti oleh terapis untuk memastikan hasil positif. Terapis naratif setuju dengan Carl Rogers tentang gagasan cara terapis sebagai lawan didorong oleh teknik. Pendekatan naratif untuk konseling lebih dari penerapan keterampilan. Ini didasarkan pada karakteristik pribadi terapis yang menciptakan iklim yang mendorong klien untuk melihat cerita mereka dari sudut pandang yang berbeda. Pendekatan ini juga merupakan ekspresi sikap etis yang didasarkan pada kerangka filosofis ini. Dari kerangka kerja konseptual ini bahwa praktik diterapkan untuk membantu klien dalam menemukan makna baru dan kemungkinan baru dalam kehidupan mereka. Nah, yang pertama, pertanyaan dan lebih banyak pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan oleh terapis naratif mungkin tampak tertanam dalam percakapan yang unik, bagian dari dialog tentang dialog sebelumnya. Penemuan peristiwa unik atau eksplorasi proses dan imperatif budaya yang dominan. Apapun tujuannya, pertanyaannya seringkali melingkar atau berhubungan dan mereka berupaya memberdayakan klien dengan cara baru. Terapis naratif berupaya melibatkan orang-orang dalam mendekonstruksi cerita yang penuh masalah, mengidentifikasi arah yang disukai, dan membuat cerita alternatif yang mendukung arah yang disukai ini. Yang kedua, eksternalisasi dan dekonstruksi. Eksternalisasi adalah satu proses untuk mendekonstruksi kekuatan narasi. Proses ini memisahkan orang dari identifikasi dengan masalah. Ketika klien memandang diri mereka sebagai masalah, mereka dibatasi dalam cara mereka dapat menangani masalah secara efektif. Yang ketiga, mencari hasil yang unik. Dalam pendekatan naratif, pertanyaan eksternalisasi diikuti oleh pertanyaan yang mencari hasil yang unik. Terapis berbicara kepada klien tentang saat-saat pilihan atau kesuksesan mengenai masalah tersebut. Hal ini dilakukan dengan memilih untuk memperhatikan setiap pengalaman yang berbeda dari kisah masalah, terlepas dari seberapa tidak signifikannya hal itu bagi klien. Terapis mungkin bertanya, apakah pernah ada waktu di mana kemarahan ingin mengambil alih Anda dan Anda menentang? Pertanyaan-pertanyaan ini ditujukan untuk menyoroti saat-saat ketika masalah belum terjadi atau ketika masalah telah berhasil diselesaikan. Yang keempat, cerita alternatif dan retouring atau membangun cerita baru. Berjalan seiring dengan dekonstruksi dan terapis naratif mendengarkan pembukaan cerita baru. Orang-orang dapat secara terus-menerus dan aktif meretourisasi kehidupan mereka, dan terapis narasi mengundang klien untuk menulis cerita alternatif melalui hasil yang unik. Didefinisikan sebagai peristiwa yang tidak diprediksi oleh kisah jenuh masalah. Terapis narasi meminta bukaan apakah Anda pernah dapat melarikan diri dari pengaruh masalah. Terapis mendengarkan petunjuk untuk kompetensi di tengah-tengah cerita yang bermasalah dan membangun kisah kompetensi di sekitarnya. Dan yang kelima, dokumen bukti-bukti. Praktisi naratif percaya bahwa cerita-cerita baru hanya akan bertahan ketika ada audiensi yang menghargai dan mendukungnya. Mendapatkan audiensi untuk berita bahwa perubahan sedang terjadi perlu terjadi jika cerita alternatif ingin tetap hidup dan audiens yang menghargai perkembangan baru secara sadar dicari. Salah satu teknik untuk mengkonsolidasikan keuntungan yang dibuat klien adalah dengan menulis surat. Terapis naratif telah memelopori perkembangan penulisan surat terapi. Surat-surat ini yang ditulis oleh terapis memberikan catatan sesi dan dapat mencakup deskripsi eksternalisasi masalah dan pengaruhnya terhadap klien, serta akun tentang kekuatan dan kemampuan klien yang diidentifikasi dalam suatu sesi.
Surat dapat dibaca lagi pada waktu yang berbeda, dan cerita yang menjadi bagiannya dapat diinspirasikan kembali. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mari silahkan duduk. Ibu, terima kasih. Sama. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ada yang bisa ibu bantu? Begini, Bu, saya kesini ingin melakukan konseling dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Oh iya nak, kebetulan hari ini ibu tidak sibuk. Alhamdulillah, Bu. Apakah kamu sebelumnya pernah mengikuti proses konseling? Belum, Bu. Baiklah, dalam konseling ini nanti kita membuat kesepakatan masalah apa saja yang telah kita bahas nanti. Tidak akan kamu bicarakan di luar karena ini adalah rahasia kita berdua. Dan dalam konseling ini nanti kita akan mendengarkan apa saja yang sedang kamu alami dan kita membahas masalah tersebut bersama-sama. Bagaimana? Apakah sampai di sini sudah jelas? Iya, Bu, jelas. Baiklah, kalau begitu kita mulai konselingnya. Boleh tahu apa masalah kamu sekarang? Sepertinya kamu merasa takut untuk mengungkapkannya. Dalam proses konseling ini terdapat asas kerahasiaan. Apa yang akan kamu ungkapkan dalam konseling ini maka tidak akan tersebar luas di luar sana karena ibu menjaga kerahasiaan tersebut. Jadi, kamu tidak usah ragu untuk mengungkapkan apa saja yang ada di dalam benak kamu. Baik, Bu. Jadi begini, masalah saya yaitu sekarang kan lagi pandemi COVID-19 dan sekarang kita melakukan proses pembelajaran secara daring. Nah, saya mengalami kesulitan, Bu, dalam proses pembelajaran daring ini. Jaringan di daerah saya ini kurang baik dan terkadang saya tidak memiliki paket data, Bu. Saya mengerti dengan keadaan kamu sekarang. Begini, ibu mempunyai cerita dan dari cerita ini kamu bisa menarik kesimpulan bagaimana seharusnya kamu mengatasi masalah yang sedang kamu alami sekarang. Iya, Bu, saya akan mendengarkan cerita Ibu. Baiklah, ibu akan menceritakan ke kamu. Seorang gadis yang bernama Putri adalah seorang siswi kelas 11. Ia dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Putri sangat aktif dalam proses belajar dan merupakan siswa berprestasi di sekolahnya. Mengingat sekarang adanya pandemi COVID-19, maka pemerintah menganjurkan sekolah melakukan proses pembelajaran secara daring. Putri mengalami beberapa permasalahan dalam proses pembelajaran daring. Di antaranya jaringan di daerahnya tersebut kurang baik. Selain itu, terkadang ia tidak memiliki paket data akibat ketiadaan dana orang tua untuk mengisi paket data. Putri memiliki kegigihan untuk mendapatkan ilmu. Setiap hari ia berjalan hingga 1 kilometer untuk mencari tempat yang dapat menjangkau sinyal agar dapat mengikuti pelajaran secara daring. Dari cerita tersebut, apakah kamu bisa menyimpulkan bagaimana dia mengatasi masalah tersebut? Jadi begini, Bu. Dari cerita itu tadi mengisahkan bahwa tokoh cerita tersebut memiliki kegigihan untuk mendapatkan ilmu. Setiap hari ia berjalan hingga 1 kilometer untuk mencari tempat yang dapat menjangkau sinyal agar dapat mengikuti pelajaran secara daring. Anak tersebut membicarakannya kepada guru mata pelajaran bahwa jaringan di daerahnya kurang baik. Nah, akhirnya guru tersebut memilih untuk mendatangi anak ini di rumahnya dan proses belajar berlangsung di rumah anak tersebut. Nah, sepertinya kamu sudah bisa menemukan cara bagaimana mengatasi masalah yang sedang kamu alami sekarang. Itu, Bu, saya jadi tahu bahwa masih banyak guru yang punya kepedulian luar biasa dengan mendatangi rumah siswanya yang mengalami kesulitan dalam proses belajar daring untuk memberikan pelajaran. Bagus sekali, Nak. Semua guru pasti mengerti dengan keadaan siswanya. Iya, Bu. Nah, untuk paket data, pihak sekolah akan memberikan paket data ke semua siswanya. Maka dari itu, kamu gak usah khawatir, pihak sekolah akan membantu kamu, Nak. Iya, alhamdulillah, Bu. Baiklah, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Ibu tutup pertemuan kita.
kita kali ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan membantu masalah yang sedang kamu alami sekarang. Iya Bu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sama-sama nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah tadi materi dan praktek konseling pendekatan naratif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.